Oh, hai. Halo, apa kabar? Ketemu lagi. Mohon maaf kalau saya sudah cukup lama tidak tampil dan menampilkan materi. Waduh, terang banget ya. Kita coba cari tempat duduk yuk. Mungkin yang teduh, agak teduh, supaya saya nggak silau. Yuk, kita ke sana yuk. Lumayan lah. Bisa ya sini ya? Lumayan. Agak teduh. Sekali lagi mohon maaf kalau saya sudah cukup lama tidak menampilkan konten, tapi akhir-akhir ini saya merasa gatel dan risih sehingga saya merasa harus buat ini. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini muncul kabar tentang modus-modus baru penipuan yang menggunakan teknologi. Beberapa waktu lalu saya sempat baca di sosial media ada seorang pelaku yang terduga memasang stiker QRIS atau QR Code itu untuk transfer uang yang dipasang di sejumlah kotak amal di masjid di Jawa Barat, Jakarta kalau nggak salah ya. Ini merupakan sebuah bukti bahwa penerapan dan penggunaan teknologi sudah sedemikian masifnya sehingga muncul kreasi-kreasi baru untuk melakukan praktek penipuan. Kita tahu bahwa modus penipuan itu sudah ada sejak zaman adanya manusia gitu ya. Satu di antara unsur yang melatar belakangi kenapa kok menipu, ya tentu saja ada gain atau ada keuntungan-keuntungan, benefit-benefit tertentu yang ingin dicapai. Nah, kita tahu bahwa sebelum adanya teknologi seperti yang sekarang ini, ICT, internet, gadget, HP, dan sebangsanya, modus-modus penipuan itu sangat-sangat konvensional. Tapi kelihatannya dengan hadirnya teknologi yang sekarang ini, apakah itu gadget, barcode, QR code, dan macam-macam lagi, membuat orang untuk semakin kreatif untuk bisa melakukan praktek penipuan yang tujuannya sama, ingin meraih keuntungan atau memanfaatkan orang lain dalam artian korban supaya bisa ditipu dan ada keuntungan-keuntungan finansial. Nah, IMCOM telah melakukan sebuah investigasi. Ini juga satu di antara modus penipuan yang sebetulnya merupakan kombinasi antara model penipuan zaman lama dengan model penipuan zaman sekarang. Jadi beberapa waktu lalu atau minggu lalu persisnya, IMCOM melakukan investigasi pada modus penipuan menggunakan gadget, yaitu menggunakan aplikasi percakapan, apakah itu WhatsApp, Telegram, atau Signal, apapun lah ya, yang intinya untuk menipu calon korban. Jadi beberapa waktu lalu saya tuh penasaran, kok banyak ya ada undangan-undangan yang mengajak orang untuk melakukan investasi ini, investasi itu, dengan kalimat 100% profit, no resiko. 100% keuntungan dan tanpa resiko. Pertanyaan saya dalam kehidupan ini, apakah memang ada usaha atau bisnis yang memang tanpa resiko? Coba, itu dulu kita mulai. Apakah ada sebuah kegiatan usaha, bisnis yang memang tanpa resiko? Rasanya kok ya enggak ada ya. Lawang kita makan aja kadang-kadang resiko tersedak. Kita minum saja resiko tersedak. Salah jalur, batuk, akhirnya muntah begitu kan. Atau kalau mau sederhana lagi, naik sepeda pun itu juga mengandung resiko. Ya resikonya kecelakaan, ditabrak orang, atau malah kita kejeblos masuk lubang yang ada di depan kita. Nah, kembali ke modus operandi penipuan yang saya temukan, yang sengaja saya nyemplung untuk tahu bagaimana sih modusnya. Jadi, suatu ketika, saya tuh tiba-tiba tergabung dalam sebuah grup investasi forex. Wah, padahal saya juga nggak kenal dengan adminnya, saya juga nggak kenal dengan pesertanya. Tapi pada waktu saya buka di HP saya, gadget saya, tiba-tiba Telegram saya itu ada notifikasi bahwa saya tergabung dalam sebuah grup besar. Jumlah orangnya, membernya banyak, puluhan ribu gitu ya, puluhan ribu. Dan saya coba intip, akhirnya di situ juga ada beberapa di antara saya kenal dengan nama-nama yang ada di member di grup itu gitu ya. Saya juga heran. Dan uniknya penamaannya itu sama dengan model saya menamakan kontak-kontak saya di phonebook. Jadi misalnya ada kantor gitu ya, saya kasih identitas nama kantor gitu. Ada juga perkumpulan alumni sekolah saya, baik itu SMP, SMA maupun di kampus, itu ada semua. Dan model penamaannya sama persis dengan model saya. Saya heran, apakah telepon saya dihack? Oke lah, itu soal penamaan.
Nah, saya biarkan saja. Biasanya begitu saya tergabung dalam grup yang tidak jelas, tidak tahu, itu saya langsung delete atau saya langsung leave grup. Saya nggak mau tahu gitu. Nggak mau tahu. Saya apakah itu A, B, C atau mungkin juga apakah menyebutkan nama-nama besar gitu, saya nggak mau. Saya langsung leave grup gitu aja. Ada kadang-kadang malah saya bilang report spam gitu ya. Saya gitu aja. Pokoknya saya leave atau saya block. Nah, suatu ketika saya tergabung dalam grup ini, saya coba ikuti terus saja. Berhari-hari saya monitor, isinya itu tawaran, investasi forex, investasi saham, tanpa resiko, tanpa ada konsekuensi-konsekuensi yang ditanggung oleh investor. 100% profit, 100% profit. Bahkan di beberapa postingannya itu ada semacam hitung-hitungan yang betul-betul menggiurkan. Saya katakan menggiurkan karena katakanlah kalau kita investasi 2 juta dalam waktu berapa jam, itu kita udah meraih sekian ratus ribu gitu ya, bahkan ada yang jutaan profitnya. Kalau kita investasi sekian hari gitu, 7 hari misalnya, itu profitnya bisa sampai sekian juta gitu. Waduh, luar biasa ini ya. Saya pikir, kok bisnis apa sih? Bisnis forex itu oke lah. Kalau forex saya pernah tahu bahwa kadang-kadang kita memang kalau bermain forex valuta asing itu bisa meraih gain. Apalagi dengan situasi gonjang-ganjing geopolitik sekarang ini. Nah, saya monitor aja. Nah, suatu ketika saya coba kontak dengan adminnya yang memang setiap kali postingan profit ini, profit itu dengan nilai yang luar biasa. Bahkan juga ada sejumlah testimoni dari peserta yang menampilkan bahwa sudah terima, sudah masuk dananya di rekening saya, dan seterusnya. Itu saya coba ikuti. Nah, suatu ketika saya iseng-iseng, saya coba masuk ke grup adminnya. Saya coba kontak ke grup adminnya. Saya ikutan dong, gitu. Saya coba tanya, kira-kira lembaga ini resmi nggak ya? Karena di statusnya, kalau kita buka kontaknya itu statusnya, itu ada diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Wah, luar biasa ya. Ini berarti lembaga yang nggak tanggung-tanggung nih. Apalagi di identitas namanya itu ada centang biru. Wow, ini saya mikir, coba deh saya coba dalami gitu ya. Nah, saya coba kontak admin. Saya pengen tahu ini lembaga apa. Jelaskan saya, dapat ini, dan semacam pokoknya sudah resmi lah, legal ya. Bahkan yang bersangkutan itu juga menyertakan surat izin dari OJK seperti yang saya tampilkan ini ya, seperti yang saya tampilkan ini. Ini lembar yang saya terima dan saya dapatkan, saya baca lengkap dengan kop suratnya OJK. Wah, mantap ini. Saya pikir, lumayan. Saya coba dalami lagi. Apa yang saya dalami? Di situ ada nomor. Ada nomor yang coba saya masukkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Kebetulan ada beberapa rekan yang pernah bertemu saya, dan saya coba kontak-kontak. Uniknya hasilnya apa? Nomor izin ini yang konon di lembar surat ini disebutkan untuk lembaga trading, untuk lembaga transaksi valuta asing itu ya. Ternyata nomornya dipakai untuk lembaga lain. Wah, ini dia, mulai saya ting ding, udah alarm saya udah berbunyi. Coba deh saya dalami. Saya izin kalau mau saya investasi sekian, berapa ya hitung-hitungannya. Waduh, manisnya luar biasa. Bahkan saya setiap hari atau beberapa hari itu dikontak supaya melakukan segera investasi gitu ya. Itu yang terjadi. Saya coba cari korek dan segala macamnya. Oke, suatu ketika saya coba iseng-iseng nyemplung saya investasi. Nggak banyak. Saya coba nyemplung investasi. Saya pikir, wah ini pelajaran ini, supaya saya ikut mengalami dan sekaligus tahu. Sebentar, ini karena ada taktik-taktik dan ada orang yang bekerja, kita coba geser ke tempat yang lain yang mungkin bisa lebih leluasa dan agak jauhan nih. Sebentar, kita geser dulu. Kita ke sana yuk. Nah, kita geser sebentar, teruskan perjalanan dan sekaligus cerita tadi. Nah, saya mendapatkan informasi yang luar biasa, penjelasan yang sangat-sangat detail, termasuk hitung-hitungan tentang profit dan juga peluang resiko atau pendapatan yang bisa saya dapatkan. Oke, saya nyemplung, nggak banyak memang. Kemudian dalam 1 hari, katakanlah kalau hari ini saya investasi nilai tertentu begitu ya, besoknya saya langsung dapat notifikasi, selamat Bapak, Anda investasinya berhasil, bahkan ini jackpot besar. Dan nilainya nggak tanggung-tanggung, 166 juta sekian gitu ya. Saya lupa angka tepatnya, tapi yang jelas saya sudah mendapatkan cuan profit sekitar 169 juta sekian gitu ya. Saya lupa. Nah, luar biasa, hanya investasi segitu, tapi cuan yang saya dapatkan bisa ratusan juta ya, luar biasa.
Akhirnya, saya dapat notifikasi berikutnya bahwa kalau saya ingin mencairkan profit saya tadi, perolehan saya tadi, itu saya harus membayar fee pelakunya, tradernya. Berapa fee-nya? Sekitar 2 juta sekian gitu ya, 2 juta sekian. Karena persentase luar biasa. Nah, oke, saya coba penuhi lagi. Oke, katakanlah kalau saya sudah transfer fee kepada trader, apalagi yang saya harus lakukan? Saya tanya begitu. Lama gitu ya, kok nggak direspon, nggak dijawab gitu ya. Bahkan cuma centang satu waktu itu saya dapatkan. Akhirnya saya, ya sudahlah biar mungkin saya, besoknya, ya dalam rentang interval 1 hari, besoknya saya dapat notifikasi lagi, selamat, manggil saya sekarang bukan Pak, tapi Kak gitu ya. Jadi kalau dulu kemarin itu Pak, tiba-tiba berubah, sapaan saya menjadi Kak. Gimana Kak gitu ya, sopan, dia menyapa saya, Assalamualaikum Kak. Gimana Kak, sudah siap untuk mencairkan profitnya gitu. Wah, saya tertarik nih, direspon. Oke, baik, sebentar lagi saya transfer ya, sebentar lagi saya transfer. Tunggu, baik Kak gitu. Atribusi nama jadi berubah Kak gitu. Aneh juga nih orang ini kapan jadi adik saya manggil saya Kak gitu ya. Nah, oke. Saya coba iseng-iseng, saya ambil slip transaksi bank, kemudian saya coba utak-atik dengan PDF komputer begitu ya. Saya coba desain dan saya tutupi tanggalnya, saya coba buat angkanya, saya transfer, saya foto, saya transfer, saya kirim gitu, saya kirim ke admin. Terima kasih, sebentar Kak ya, kita akan konfirmasi transfernya apakah sudah masuk ke rekening kami. Cepet itu, sebelum ada jawaban, kalau kemarin intervalnya per hari, satu hari, ini dalam hitungan beberapa menit, saya langsung dapat respon lagi, Kak, sebelum dana dicairkan, profit dicairkan, kakak harus bayar pajak. Karena investasi kakak kami ubah dalam mata uang dolar, jadi untuk mengkonversi kembali ke rupiah, itu ada pajak. Saya mikir, wih, pajak apa ya? Oke, saya mikir ini merupakan sesuatu yang ya biasa-biasalah, namanya juga setiap lawang kalau kita meraih hadiah saja katanya hadiah dipotong pajak gitu ya, hadiah dipotong pajak. Oke, nggak ada masalah. Berapa pajaknya? Sekitar 10 juta sekian. Wow, besar sekali ya, bayangin. Saya profit cuan hampir 170 juta ya, hampir 170 juta, 169 sekian, lupa angka tepatnya. Dan kena pajak sekitar 10 jutaan. Oke, saya tanya lagi. Setelah saya nanti bayarkan fee-nya, kemudian pajaknya saya lunasi, apa yang harus saya lakukan? Nggak ada, Kak. Nanti segera nanti pajaknya sudah selesai, nanti kakak akan langsung profitnya dicairkan. Wah, mantap, luar biasa ini. Ini asik juga nih. Baik, saya laksanakan juga. Coba saya iseng-iseng, saya tunggu. Disapa lagi. Gimana, Kak? Apakah sudah transfer? Apakah sudah? Kami tunggu, Kak, supaya pencarian sudah bisa kita lakukan. Wow, ini kok 1 hari, 2 hari, 3 hari, saya biarkan aja. Kok nguber terus saja. Wah, ini berarti saya sudah mulai, alarm saya sudah mulai berbunyi nih, sudah mulai ting ding 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 gitu ya. Nah, suatu ketika saya coba diamkan, saya ambil keputusan saya diamkan saja, terus dikejar terus saja ya. Akhirnya apa? Marah-marah. Saya langsung tonjok. Anda itu kalau berbisnis jangan seperti sekarang, apalagi sekarang bulan puasa. Anda mencari korban begini. Saya sengaja ikutan untuk mengetahui seberapa jauh modus operandi yang Anda lakukan. Ternyata ya inilah hasilnya. Adminnya itu kemudian hilang. Ya. Besoknya apa yang terjadi? Saya diblokir dari grup itu. Jadi ingat, saya sebelumnya tergabung dalam sebuah grup investasi yang kemudian memberikan saya kesempatan untuk investasi. Saya coba nyemplung dengan nilai yang tidak banyak. Dan saya coba chat dengan adminnya. Yang tadinya grup itu open, tiba-tiba tertutup, saya diblokir. Dan yang tadinya saya interaksi dengan admin, dan adminnya itu menampilkan gambar itu jelas sekali ya, ada gambar sosok orang begitu, sama seperti kalau kita membuat PP di WA, di Telegram, atau di mana gitu, di sosial media itu gambar kita ada. Tapi tiba-tiba gambar ini hilang, dan saya diblokir. Saya semakin yakin kalau ini merupakan modus penipuan. Rekan-rekan, dengan pengalaman seperti ini sekaligus pelajaran bahwa kita harus hati-hati. Kita harus waspada, berkepala dingin setiap kali menerima tawaran iming-iming yang begitu menggiurkan. Sekali lagi, tidak ada bisnis yang tidak mengandung resiko. Meskipun itu kecil, tetap ada resiko. Dalam kehidupan selalu ada namanya resiko.
jalan kaki saja ke pasar, jalan kaki di depan rumah, mau olahraga santai di hari-hari Minggu atau akhir pekan, itu juga mengandung resiko. Apakah itu resiko cuaca tiba-tiba berubah hujan, atau tiba-tiba ada debu yang masuk ke mata kita, atau tiba-tiba ada sesuatu yang menghambat kita untuk melakukan aktivitas yang semula kita ingin lakukan. Sekali lagi, jadi mudah-mudahan kalau Anda menerima pesan-pesan menggiurkan yang menggunakan teknologi dan Anda mendapatkan informasi yang betul-betul menggiurkan, keuntungan ini, keuntungan itu tanpa resiko, jangan tergoda atau tergiur, kemudian ikut nyemplung dan melakukan transaksi investasi. Dan ini juga merupakan sebuah pelajaran buat kita semua bahwa teknologi di tangan orang yang tepat itu bisa menjadi sebuah tool, sebuah perangkat untuk berkreasi, untuk berbuat baik. Tapi di tengah-tengah dunia seperti sekarang ini, dengan adanya situasi yang semakin repot, tentu saja teknologi juga merupakan sarana orang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa lagi. Dan untuk Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, kita sudah memasuki 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan saja kita menjadi umat yang berbahagia dan mampu memaksimalkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala malam 1000 bulan Lailatul Qadar. Saya Iman Dwi Hartanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dan mudah-mudahan saja Anda juga berkenan untuk menyampaikan komentar, memberikan subscribe, atau mungkin juga memberikan like pada channel ini sehingga saya juga bisa merasakan kehadiran Anda di channel ini sekaligus partisipasi di program kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.